Terima kasih Mbak. Jadi semuanya itu sebenarnya kembali kepada aturan yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya ya saya contohkan ada guru yang sudah lolos passing grade, kemudian dia tidak bisa diangkat. Ternyata setelah kita cek, memang di situ ada misalnya 2 formasi, sementara gurunya ada 5 atau 6 yang memperebutkan formasi yang sama. Otomatis meskipun mereka semua lulus passing grade, tetapi karena yang formasi yang diperebutkan itu 2, pasti ada 3 yang tidak lulus. Itu contohnya. Jadi sebenarnya kembali saya sampaikan bahwa kita berusaha semaksimal mungkin menaati aturan yang ada. Dan kami yakin dan percaya bahwa aturan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Nah, pada saat kemarin ya, setelah setiap ujian itu ada mekanisme sanggah. Sanggah itu bagi yang tidak puas atau merasa dirugikan untuk dirinya sendiri ya, bukan menyanggah orang lain. Misalnya, loh seharusnya saya dapat afirmasi, kenapa nilai saya tidak dapat afirmasi? Seharusnya karena umur saya sekian, kenapa saya tidak dapat afirmasi? Itu menyanggah untuk diri sendiri, bukan menyanggah untuk orang lain. Misalnya, kok dia lulus, saya kok tidak, berarti menyanggah untuk orang lain. Jadi yang sudah untuk dia itu tidak bisa dalam sanggah. Jadi untuk menghindari ketidakpuasan itu bagi yang tidak puas di hasil ujian bisa mengajukan sanggah dan kami akan menjawab sanggah. Jika belum tidak segera ingin mendapat jawabannya, kami sudah menyiapkan layanan helpdesk. Yang mana layanan helpdesk itu bisa telepon langsung ke nomor yang sudah disediakan di call center kami di nomor 1-500-997 pukul pagi 7 pagi sampai 23. Jika ada yang mungkin ditanyakan, saya tidak sempat menjawab, kemudian mungkin WA ke siapa tidak sempat menjawab, atau juga bisa melalui Telegram yang sudah tersedia dan juga bisa melalui portal bantuan di kontak di guru ppk.kemendikbud.go.id. Jadi kami akan sebenarnya kami itu inginnya memang semua guru yang melewati passing grade itu terangkat. Namun kan kita kembali kepada aturan dan saya yakin banyak pihak yang belum terpuaskan dengan kebijakan ini. Kami sudah berusaha berpihak kepada semua pihak, namun tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Oleh karena itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk melayani Bapak Ibu guru yang belum puas dengan bertanya, mengajukan sanggah dan kami akan menjawab dalam waktu 7 hari ke depan. Nilai ambang batas yang dikeluarkan tadi saya sebutkan ya, Permenpan 1169 tahun 2021, NAP 1, 2, 3, ada nilai ambang batas 1, 2, dan 3 itu akan dipakai untuk ujian kedua dan seterusnya. Sedangkan mekanisme ujian untuk ujian tahap 2 dan 3 itu tidak berubah sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, Mbak. Di situ sudah ada disebutkan dalam pasal-pasalnya, jadi sama sekali Permenpan sehingga mekanisme ujian kedua dan ketiga itu sama. Yang tertuang dalam pasal-pasal dalam Permenpan itu. Tidak dari mekanisme yang tertuang dalam Permenpan. Jadi dimulai dari mendaftar seleksi kembali bagi yang sudah lulus ataupun lulus ambang batas tapi belum mendapatkan informasi, itu bisa mendaftar lagi di SSC ASN BKN, lalu memilih formasi lagi jika yang dipilih itu mapel yang sama dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian 1 yang sudah melebihi ambang batas itu masih bisa digunakan. Nah, bagi guru-guru honorer yang lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi, dalam ronde kedua dan ronde ketiga akan ada optimalisasi formasi di mana kita akan membantu dan mendukung guru-guru tersebut menemukan posisi dan lowongan formasi. Saya berkomitmen, dulu kan kita berkomitmen untuk berjuang untuk afirmasi dan alhamdulillah 2 kali kita berhasil memperjuangkan afirmasi bagi guru honorer. Kami tentunya akan memperjuangkan bahwa guru-guru yang lolos seleksi tetapi mereka tidak dapat formasi, itu kita akan upayakan sebaik mungkin dan perjuangkan untuk bisa memastikan bahwa formasi mereka untuk tahun depan, ini kan rondenya formasi tiap tahun, itu sudah sangat jelas gitu. Jadi waktu pertanyaan kapan ya tahun depan,
Selalu formasi itu hanya sekali setahun didapatkan. Kita belum nggak hanya mendapatkan sekitar 50% dari target kita untuk formasi, ya sisanya 50%-nya kami harap akan bisa dicapai tahun depan. Tapi tentunya tantangannya bukan ada di kami Bapak Ibu, tantangannya ada di kepala daerah. Ya. Pagu dari DAU itu sudah dipagu untuk gaji guru P3K. Jadi tidak boleh digunakan untuk hal lain. Di DAU-nya sudah dipagu. Jadi mau tidak mau formasi itu harus keluar karena uang itu tidak bisa digunakan untuk hal lain. Itulah komitmen kita kepada para guru honorer untuk karena dari Kemenkyu sudah dipagu. Gitu. Ya, sudah dipagu memang. Di earmark. Earmark itu kan formasi adalah yang potensi diajukan. Kita tahu nggak akan semuanya lolos. Jadi paling tidak kita melihat dari angka kelolosan sekarang, ya. Kalau itu saja sudah mencukupi misalnya 40%, ya kan, dari yang kita lihat kemarin itu 40, sekitar 40-50% ya. Yang lolos seleksi, belum lagi yang nggak dapat formasi, tapi pokoknya ujung-ujungnya akan selalu angka itu jauh lebih besar dari uang yang dibutuhkan, karena kan mereka harus lolos dulu passing grade dan mendapatkan formasi. Nah, uang itu tapi total cukupnya itu sudah dipagu di dalam DAU tahun ini, gitu. Izin Pak Ketua Maupun Nggak perlu untuk semuanya, untuk menambahkan 100% formasi itu tidak perlu anggarannya untuk full formasinya, karena nggak semuanya lolos passing grade. Apakah pada tahun depan mekanismenya akan sama? Diusulkan oleh kabupaten kota seperti mekanisme lalu dengan sistem yang sama, atau Kemendikbud sendiri, kalau kemarin kan ada banyak kementerian terkait nih, atau ini hanya perintah dari Kemendikbud sendiri kepada kabupaten kota dan provinsi? Nggak, Bu, seluruh proses selalu ada Panselnas, kita bagian dari Nah, Panselnas. berarti masih seperti dulu kan? Tapi kan tahun ini kita harus formasi untuk tahun depan harus Minta lagi? dicari tahun ini, ya kan. Nah, makanya ini sekarang lagi dalam prosesnya. Iya, kita lagi dorong, tolong, ayo isi formasi. Toh yang lolos cuma berapa persen, jadi mungkin yang penting itu jangan mikirin formasi gitu. Formasi dipolin saja, nanti yang lulus langsung masuk gitu. Jadi itu sebenarnya yang mau kita. Cuman kan itu keinginan kita. betul. Tapi teman-teman kabupaten kota selalu takut pada konsekuensi ketika semua orang ini ternyata lulus, bebannya APBD-nya betul, menjadi berat. tapi kan itu tidak mungkin karena kita sudah melihat datanya, tidak mungkin karena sekarang udah ada bukti berapa persen yang akan lewat. Ya Bu, nanti bisa kita diskusikan lagi, tapi prinsip dasarnya tolong Bapak Ibu bantu keluarkan formasinya.